Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, berjumpa kembali di channel saya dalam segmen Renstra, renungan seputar Al-Quran. Baik, pada sesi kali ini kita sedikit kembali kepada sejarah terkait dengan sejarah penulisan Al-Quran. Jadi pertanyaannya, kira-kira bagaimana sih sejarah penulisan Quran itu, gitu ya. Nah, tentu ini juga menarik ya, sebagai bagian dari upaya kita untuk mengenal Al-Quran lebih jauh. Saya perlu sampaikan bahwa mushaf Al-Quran yang sekarang kita baca, yang pada bulan Ramadan itu kita biasa untuk mengkhatamkannya. Dulu pada masa Rasulullah tentu belum terhimpun seperti sekarang ya. Karena pada masa Rasulullah Al-Quran kan terus turun ya. Jadi dalam bahasa Arabnya masih dalam periode Ashrut Tanjil, fi Ashrut Tanjil, atau pada masa turunnya Al-Quran. Jadi tentu Al-Quran belum bisa dihimpun ya, karena proses turunnya wahyu kan belum selesai ya. Baik. Ada satu kebijakan ya yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan penulisan Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya. Nah, Rasulullah di sana bersabda, la taktubu anni siwal Quran wa man lam yaktubuhu falyamhuh. Ini riwayat yang sangat populer. Kira-kira Rasulullah menginstruksikan kepada para sahabat ya pada waktu itu untuk tidak menulis selain Al-Quran. Jadi pada waktu itu hadis tidak ditulis ya, jadi para sahabat konsentrasinya kepada Quran saja ya. Walaupun kan Rasulullah juga bersabda, bertutur, yang itu kan pada notabene hadis ya. Tapi diminta para sahabat untuk fokus menulis Quran saja. Para pensyarah hadis belakangan menganalisis bahwa kebijakan ini supaya tidak tercampur ya antara tulisan Al-Quran dengan tulisan hadis, sehingga para sahabat fokus saja menulis Quran. Pada saat itu memang ada beberapa sahabat yang cakap menulis ya. Sahabat-sahabat senior kayak sahabat Ali bin Abi Thalib ya, tentu juga pandai menulis ya. Tapi untuk Al-Quran, Rasulullah punya beberapa sekretaris khusus ya. Dan kali ini hanya saya menyebutkan dua saja ya. Pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Zaid bin Sabit. Ini dua sahabat yang senior ya. Zaid bin Sabit ini orang yang alim ya, orang yang hafalannya kuat ya, dan punya dedikasi yang tinggi dalam sebagai sekretaris ya. Kemudian Zaid bin Sabit juga sekretaris pribadi Rasulullah ya. Nah, beberapa tentu ya, ada beberapa sahabat, tapi Ubay dan Zaid ini kerap mencatat wahyu yang diterima oleh Rasul ya. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu kemudian memanggil salah satunya Zaid atau Ubay ya, untuk mencatat wahyu yang diterima oleh beliau ya. Nah, tentu bahan yang dipakai oleh para sekretaris Nabi untuk mencatat Quran itu tidak seperti bahan sekarang yang modern ya. Memang pada waktu sudah ada kertas, tapi kertasnya tentu tidak semodern seperti hari ini ya. Ada namanya papirus ya. Lalu kemudian juga dicatat dalam pelepah-pelepah korma, ada juga dalam tulang, ada dalam batu ya. Berbagai media itu dipakai. Yang penting Quran dicatat ya, terdokumentasikan dengan baik. Walaupun pada dasarnya para sahabat itu juga menghafalnya. Jadi ada beberapa sahabat yang bertugas untuk mencatat, tapi juga sahabat yang lain menghafalnya.
menghafal Al-Quran. Jadi bisa dikatakan bahwa rata-rata sahabat Nabi itu menghafal Quran. Jadi menghafal apa yang disampaikan oleh Rasul, ya. Apa yang diterima oleh Rasul kemudian dicatat oleh Zaid atau oleh Ubay, kemudian disampaikan kepada para sahabat dan sahabat kemudian menghafalnya, ya, menghimpunnya. Jadi seandainya Quran itu tidak dicatat juga sesungguhnya para sahabat sudah menghimpunnya dalam pikiran mereka. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menginstruksikan Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab untuk menulis Al-Quran itu sebenarnya bagian dari ikhtiar saja, ya, ikhtiar, ya. Walaupun Allah sudah menjamin, menggaransi kemurnian Quran, tapi ada ikhtiar untuk itu dengan cara menghafal dan kemudian menulisnya. Dan itu yang terjadi pada masa Rasulullah, ya. Sampai kemudian ketika Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, ya, yang al-yaum akmaltu lakum dinakum, yang menurut satu riwayat, maka baik sahabat Zaid maupun Ubay bin Ka'ab sudah mencatat itu semua dalam bahan-bahan yang berserakan. Tapi tidak ada masalah berserakan pun, toh baik Zaid maupun Ubay itu sudah menghafalnya, ya. Jadi dalam hafalan mereka itu sudah ada susunannya, ya, sudah ada urutannya. Jadi tidak tertukar, ya, tidak tertukar. Nah, sehingga pada tahun 12 Hijriah, ya, pada masa Abu Bakar Siddiq itu terjadi peperangan yang besar, ya, di Yamamah, ya, yaitu peperangan melawan pemberontak Musailamah Al-Kadzdzab, ya, dan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Nah, yang menjadi titik tolak pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar itu adalah ketika di sana banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran kemudian wafat, gugur, ya, gugur dalam peperangan itu. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan jumlah yang lain. Tentu itu jumlah yang sangat besar. Nah, sahabat Umar bin Khattab yang punya pandangan yang luas ke depan merasa khawatir, ya, karena akan terjadi peperangan selanjutnya. Kalau setiap peperangan banyak sahabat yang hafal, yang hafid itu gugur, maka ini tentu akan kira-kira akan mengancam kelestarian Al-Quran, karena pada waktu itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf, dalam satu bundal. Maka kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pada saat itu untuk punya kebijakan menghimpun tulisan-tulisan yang ada dalam bahan-bahan yang berserakan tadi itu menjadi satu mushaf. Maka kemudian setelah dikonsultasikan dan Umar mengusulkan, kemudian Abu Bakar Siddiq menyetujui, lalu kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit. Kita tahu bahwa Zaid bin Sabit tadi adalah sahabat sekretaris Rasulullah SAW. Nah, kemudian Zaid mulai bekerja, walaupun dalam riwayat itu ada proses yang panjang, ya, Zaid bin Sabit itu nerima atau tidak. Kata Zaid, ya, saya dibebankan untuk mengangkat gunung itu lebih saya terima daripada saya harus menghimpun tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan, karena itu berat, kira-kira begitu. Dan Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit untuk melakukan tugas ini memang sangat rasional. Memang tadi ada Ubay, ya, tapi Zaid itu usianya lebih muda, ya, daripada Ubay, kan. Tentu yang lebih muda harapannya lebih gesit, ya, lebih giat, ya. Nah, dan terbukti hanya dalam 1 tahun Zaid bin Sabit berhasil menghimpun bahan-bahan tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan itu menjadi satu mushaf, menjadi satu kumpulan, ya. Pada waktu itu belum dikasih nama. Lalu kemudian akhirnya para sahabat sepakat kumpulan itu disebut dengan mushaf. Ya, itu sejarah babak pertama, sejarah penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah dan masa Abu Bakar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.